Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Sabtu 26 September 2020 dalam pekan ke-25 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Pengkhotbah bab 11 ayat 9 sampai dengan bab 12 ayat 8, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Hidup sebagai orang beragama, lebih lagi hidup sebagai orang beriman, adalah sebuah aktivitas rutin untuk belajar mengenal Allah dan kehendak-Nya, lalu kemudian menghayatinya dalam keseharian hidup. Ada dua cara belajar mengenal Allah dan kehendak-Nya menurut hemat saya. Cara yang pertama, inisiatif datang dari orang yang beragama atau orang yang beriman itu. Dia harus belajar terus-menerus tentang Allah dan kehendak-Nya. Pertanyaannya, dari mana orang beragama atau orang beriman itu belajar tentang Allah dan kehendak-Nya? Ada banyak sumber yang berbicara tentang Allah dan kehendak-Nya. Ada banyak buku-buku. Bahkan pengalaman hidup manusia sendiri pun bisa menjadi sumber orang belajar mengenal Allah dan kehendak-Nya. Saya hanya mau mengajak kita sekalian untuk melihat hal yang paling pokok yang menjadi sumber mengenal Allah dan kehendak-Nya, yakni kitab suci. Orang beragama atau orang beriman, kalau mau mengenal Allah, mau mengenal kehendak-Nya, mau tidak mau, suka tidak suka, kitab suci harus ia jadikan sebagai bagian dari hidupnya. Kitab suci adalah makanan hidupnya sehari-hari. Tidak mungkin orang beragama, orang beriman mengenal Allah dan kehendak-Nya kalau ia mengabaikan kitab suci, kalau ia tidak pernah dekat dengan kitab suci. Cara yang kedua, inisiatif datang dari Allah sendiri. Allah lah yang merevelasikan siapa dirinya dan bagaimana kehendak-Nya kepada orang beragama, terlebih kepada orang beriman. Saudari dan saudara yang terkasih, dua cara belajar seperti itulah yang terungkap menurut hemat saya melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah berbicara tentang inisiatif manusia yang beragama dan beriman untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya. Penulis kitab Pengkhotbah mengajak semua manusia, terutama orang-orang muda, untuk boleh saja hidup menurut mau mereka sendiri, tapi untuk tidak pernah lupa untuk belajar ingat akan Allah, belajar mengenal Allah dan kehendak-Nya. Bahkan lebih jauh, penulis kitab Pengkhotbah berkata kepada manusia pada umumnya, terutama orang-orang muda, bahwa pada suatu saat manusia akan berhadapan dengan pengadilan ilahi. Karena itu, sekali lagi, penulis kitab Pengkhotbah mengajak manusia, terutama orang-orang muda, supaya jangan pernah lupa untuk mengingat Allah. Jangan pernah lupa untuk mengenal Allah dan kehendak-Nya, lalu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam pengadilan kelak, orang diadili
dengan standar orang melaksanakan kehendak Allah atau tidak. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dengan menjelaskan dirinya sebagai anak manusia, sebagai Mesias yang harus menderita untuk keselamatan manusia. Sebenarnya di sana, Yesus yang kita yakini, kita imani sebagai Allah yang menjadi manusia, sedang mengekspresikan dirinya, sedang merevelasikan dirinya kepada murid-muridnya dan kita yang saat ini merenungkan sabdanya itu untuk menerima bahwa Allah yang diimani adalah Allah yang mau berkorban untuk keselamatan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup beragama, hidup beriman sebenarnya hidup yang mau mengikuti kehendak Allah, yang mau menerima apa yang Allah inginkan, apa yang Allah revelasikan tentang dirinya. Itu hidup beriman sesungguhnya. Jadi kita cuma menerima dan melaksanakan apa yang direvelasikan Allah kepada kita. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu orang beragama, terlebih orang beriman, tidak bisa lagi menolak apa yang dikehendaki oleh Allah, yang harus ia lakukan dalam kesehariannya. Itu pasti bukan orang beriman kalau sikapnya seperti itu. Sikap orang beragama, terlebih orang beriman, adalah, sekali lagi saya garis bawahi, menerima Allah sesuai dengan revelasi Allah tentang dirinya kepada kita. Lalu kita menghayatinya, yakni mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Mari kita memperbaharui hidup beragama kita. Mari kita memperbaharui lebih lagi hidup beriman kita. Karena terkadang kita mengatakan kita orang beragama, kita orang beriman, tapi kita tidak mau menerima Allah sesuai dengan yang ia revelasikan dirinya kepada kita. Banyak kali kita mau hidup menurut maunya kita, bukan menurut maunya Allah. Tuhan memberkati.